Oke teman-teman, kita buka ya. Buka tutupnya kayak tadi. Jadi ikuti tanda panahnya hingga jarum penunjuk volumenya ini bergerak cetas ya. Gerak. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi ya, mengisi tabung humidifier. Cara bukanya saya ulangi lagi ya, tangan kiri memfiksasi tutup biru ini, tutup tabungnya, lalu tangan kanan memutar searah jarum jam ya, hingga terlepas. Ambil, lalu kita isi dengan air steril ya, diisi ya. Ini maksimal adalah pas garis water level ya, maksimal ya, saran saya di bawah garis water level. Oke, kita ambilkan. Nah, terus kita pasang lagi. Nah, pastikan tabung masuk ketutup dengan tepat, baru kemudian diputar berlawanan dengan jarum jam hingga rapat ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita periksa apakah ini sistem humidifikasinya berfungsi atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Kita buka aliran oksigennya sedikit saja ya. Kalau di mana ini di tabung ini muncul bubble seperti ini teman-teman ya, bahasa Jawanya blukutuk, nah berarti sistem humidifikasi dari tabung humidifier ini berfungsi dengan baik. Nah, kita tutup dulu. Nah, oke, langkah selanjutnya kita menghubungkan selang dari sampel masker ataupun selang dari nasal kanul. Nah, ke mana ini? Ke oksigen outlet nipple-nya. Ya, jadi kalau pakai nasal kanul teman-teman, nah ini perhatikan ya, perhatikan cara megangnya. Jadi ujung nasal kanulnya ini pastikan Anda pegang ya, jadi tidak ngelewer seperti ini, tidak terjuntai seperti ini, tapi pegang dulu dengan tangan kiri ya. Terus tangan kanan memegang ini, memegang ya selang yang untuk dihubungkan ke oksigen outlet nipple ya. Kalau bagian tengah selangnya terjuntai tidak masalah ya. Terus pegang tangan kiri memegang tutup ya, tutup tabungnya. Nah, tangan kanan menghubungkan. Nah, gitu. Nah, gini ya. Jadi masukkan ujung selang ini ya hingga ke bagian tengah, atau batasannya selang yang dihubungkan ini tidak mudah terlepas. Jadi ketika digoyang ini tidak mudah terlepas. Jadi kalau mudah terlepas itu resikonya kalau lepas oksigennya keluar, ada korsleting, kebakaran. Itu ya. Sedangkan kalau yang masker bagaimana? Ini saya tunjukkan sekalian. Bentar. Jadi kalau yang masker teman-teman ini ada dua ujung. Bentar. Ya, ini ada dua ujung. Jadi pilih salah satu, hubungkan salah satu ujung ya ke ini, ke maskernya, pasang seperti ini. Nah, terus yang salah satu ujungnya ke oksigen outlet nipple-nya itu tadi. Ya, sama ya, tangan kiri megang maskernya, tangan kanan menghubungkan. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini siap untuk dipasangkan. Nah, tapi sebelum dipasangkan teman-teman, kita cek dulu oksigennya keluar atau enggak. Caranya bagaimana? Jadi caranya ya, kita putar sedikit ya, lalu kita dengarkan di dekat telinga. Dari lubang ini keluar alirannya ngewos atau enggak ya. Kalau terdengar desisan suara angin, berarti oksigennya keluar. Atau kita letakkan jari kita di atas lubang ini, tapi kalau pakai handscoon tidak terasa, harus dilepas handscoonnya. Nah, itu ya. Ini yang pakai masker. Lalu kalau yang pakai nasal sama sebenarnya teman-teman.
Cuma kalau pakai nasal enaknya bisa kita rasakan dari kulit. Bentar. Sedikit. Nah, ini bisa kita letakkan di kulit. Jadi nanti akan terasa hembusan angin ya. Atau kita dengarkan. Nah, kalau sudah terasa kita matikan. Lalu kita lanjut ke pasien untuk melakukan pemasangan nasal kanul. Baik Pak, persiapan alat sudah siap. Saya mohon izin mengubah posisi tempat tidur Bapak menjadi posisi setengah duduk. Mohon kerjasamanya ya Pak. Pak, pada saat saya mengubah posisi tempat tidur, ketika nanti Bapak merasa pusing, Bapak sampaikan kepada saya, maka saya akan menghentikan mengubah posisi untuk memberikan waktu Bapak istirahat. Ya. Jadi teman-teman, untuk mengatur posisi ke semi roller ataupun head roller, kita bisa menggunakan tuas ini, tuas yang berada di bag pasien. Nah, jadi kadang di bag itu sudah ada petunjuknya. Ini untuk mengubah posisi tubuh di bagian atas ya, tengah tubuh sampai tubuh bagian atas. Kalau ini yang bagian bawah. Nah, itu ya. Nah, cara bagaimana? Ini untuk membukanya, dorong ke atas. Jadi kita akan telapak tangan Anda di bawah, dorong ke atas. Nah, ini hingga menonjol ya. Menonjol, terus putar ke arah Anda. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, tuasnya bisa dibuka. Kita putar searah dengan jarum jam. Maka kita lihat tubuh ya, tempat tidur bagian tubuh bagian atas akan putar perlahan ya, agar tidak menimbulkan efek pusing bagi pasien. Pak, bagaimana? Apakah merasa pusing? Tidak ya? Tanya Pak. Saya ingatkan lagi agar mudah melakukan pemasangan nasal kanulnya dan juga memberikan memberikan kemudahan bagi Bapak dalam memenuhi kebutuhan oksigenasi. Oke, baik Pak, posisinya saya rasa sudah cukup. Ya, Bapak juga sudah merasa enakan. Ya, jadi teman-teman, kalau posisinya sudah dirasa cukup, maka jangan lupa tuasnya ini teman-teman tutup terlebih dahulu ke bagian dalam agar tidak memberikan cedera bagi orang lain. Caranya sama, dorong tuasnya ke atas terlebih dahulu, terus putar ke dalam. Lalu selanjutnya kita ke pasien. Pak, ini akan saya pasang ya nasal kanulnya. Jadi alirannya kurang lebih 4 liter per menit. Sebentar ya Pak, saya hubungkan ke tabung oksigen terlebih dahulu. Oke, sudah kita hubungkan ke tabung oksigen. Ya, kita alirkan untuk memeriksa. Ya, kita pastikan alirannya 4 lpm. Ya, jadi bolanya tepat ya di garis ya, berada di tengah-tengah garis nomor 4 ya, 1 2 3 4. Nah, itu berada di tengah-tengah. Lalu kita periksa keluar atau tidak. Oh, ternyata sudah keluar. Kita dengarkan. Terus selanjutnya kita tutup terlebih dahulu teman-teman. Jadi jangan membiasakan ke pasien dengan posisi oksigen mengalir, karena kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita pasang terlebih dahulu. Ya, pada saat memasang, teman-teman perhatikan, ini ada ujung plastik ya yang berbentuk segitiga menonjol. Nah, ini posisinya menghadap keluar nanti. Jadi berada di garis hidung itu. Ya. Di sini Pak, saya pasang. Nah, jadi kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya. Jadi garis segitiganya menghadap keluar.
terus talinya, nah kita lewatkan selah telinga, satunya juga. Nah terus kemudian teman-teman, tak permisi nggih. Ya, tangan saya mungkin menghalangi mata Bapak. Kita fiksasi. Ya, tapi jangan sampai terlalu rapat. Ya, kita tanya ke pasien, Pak, apakah terlalu rapat atau terlalu singset? Kalau tidak, pasiennya merasa enak, ya maka baru kemudian kita alirkan. Ya, aliran sesuai dengan kebutuhan pasien. Di 4L PM. Segitu. Nah, lalu kita tanya, Pak, oksigennya bisa terasa keluar? Ya, kalau pasiennya menjawab keluar, maka kita lakukan motivasi ke pasien untuk melakukan latihan nafas dalam. Baik Pak, Bapak coba hirup oksigen tersebut dengan latihan nafas dalam. Jadi saya berikan instruksi, Bapak ikuti ya. Coba Pak, tarik nafas hingga dada Bapak mengembang maksimal. Tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut Pak. Nah seperti itu Pak. Ya Pak, kita ulangi satu kali lagi. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan melalui mulut. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar oksigennya bisa mencapai ke alveoli atau ke paru-paru Bapak secara maksimal. Nah, gitu ya Pak. Nah, sebelum saya tinggal kembali ke nurse station, ini ada beberapa pesan ya yang perlu diperhatikan Bapak dan juga keluarga. Jadi yang pertama Pak, pas Bapak atau keluarga tidak boleh mengubah aliran. Ya, alirannya tadi 4 LPM tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh dinaikkan, dikurangi ataupun dimatikan tanpa sepengetahuan tim medis, ya baik dokter ataupun perawat. Ngoten ya Pak. Terus yang kedua, ya jadi larang menyalakan listrik ya di dekat tabung oksigen ataupun rokok juga tidak boleh Pak, karena berisiko akan mengalami kebakaran. Terus yang ketiga, tidak boleh melepas ya selang oksigen ataupun baik itu nasal kanul ataupun maskernya tanpa seizin dari tim medis. Itu ya Pak. Kalau Bapak ingin cepat sembuh, maka kami harap Bapak bisa mematuhi arahan ataupun instruksi dari tim medis. Mohon kerjasamanya ya Pak. Oke teman-teman, selanjutnya ya kita pasang ini ya untuk menegaskan sebenarnya. Jadi tidak wajib ada, tapi kalau ada maka lebih baik. Ini untuk menegaskan keluarga ya agar tidak merokok. Pasang digantungkan aja, gantungkan di tabung oksigen. Oke. Nah, prosedur sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke merapikan pasien. Jadi kalau ada selimutnya, kita rapikan lagi selimutnya ya teman-teman. Terus kita buka sketselnya, kita buka terlebih dahulu sketselnya ya. Terus setelah itu kita lepas handscoon ya, lepas handscoon ya, buang di sampah medis ya. Terus kemudian kita cuci tangan. Nah setelah itu kita ya terminasi ya ke pasien. Bapak, prosedur pemasangan oksigen ya telah kita lakukan. Nah bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sudah merasa lebih baik, sudah lebih mudah mendapatkan oksigen daripada sebelum terpasang oksigen ya. Nah, terus kita sampaikan rencana tindakan kita selanjutnya. Jadi Bapak nanti mungkin
30 sampai 60 menit ya saya akan kembali lagi ke sini ya untuk mengevaluasi pernapasan Bapak ya, untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah mendapat oksigen ya. Terus selanjutnya saya akan ngecek alirannya masih sama atau enggak, selang oksigennya masih terpasang atau tidak, volumenya masih ada atau sudah mau habis. Nah, terus ininya juga akan saya cek apa itu air humidifiernya ya, kalau mau habis akan saya tambah ya. Jadi sekali lagi kami berharap Bapak mampu mengikuti arahan atau instruksi dari tim medis. Sebelum saya kembali ke nurse station, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mohon izin pamit kembali ke nurse station terlebih dahulu ya Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, setelah kita lakukan prosedur dari awal sampai akhir, jangan lupa ya satu hal yang tidak kalah penting, yaitu dokumentasi perawatan ya, dokumentasi tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, isi dokumentasinya itu apa saja? Jadi yang pertama, di lembar dokumentasi nanti teman-teman harus menuliskan ya hari, tanggal, dan jam tindakan yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya ini jam 12 ya, jadi tanggal 2 hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 pukul 12 ya telah dilakukan ya tindakan pemasangan terapi oksigen menggunakan nasal kanul dengan aliran 4 LPM pada ruang A ya. Terus setelah itu, setelah Anda menyebutkan nama tindakannya apa, menuliskan ya, maksudnya Anda tuliskan juga respon pasien ya. Ya, pasien menyatakan merasakan oksigen mengalir dari nasal kanul ya, pasien melakukan nafas dalam dengan baik ya. Terus ya, posisi pasiennya semi-volar ataupun high-volar. Terus RR-nya Anda tuliskan juga, tidak apa-apa, RR. Baru kemudian teman-teman lakukan tanda tangan ya, dan tuliskan nama terang ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman, mungkin serangkaian tutorial bagaimana cara memberikan terapi oksigen ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kami berharap ada saran kritik yang bersifat membangun, sehingga prosedur tindakan ini kalau ada perbaikan mungkin akan kami perbaiki pada waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada tutorial yang